Kita pasti punya teman yang Instagramnya kosong. Tidak ada foto profil, tidak ada postingan feed maupun reels, dan hanya sesekali mengunggah story bahkan tidak sama sekali. Mereka tidak pernah memamerkan kehidupannya, tidak pernah menunjukkan sedang berada di mana, atau sedang bersama siapa. Namun, entah kenapa, mereka tetap terlihat aktif di media sosial. Mereka tetap mengetahui hal-hal yang sedang ramai, meski tidak ikut terlibat. Atau, bisa jadi, orang itu adalah kamu. Orang-orang seperti ini sering disalahpahami. Mereka dianggap antisosial, tertutup, atau tidak suka bersosialisasi. Padahal, tidak selalu begitu. Banyak dari mereka sebenarnya sangat peka terhadap lingkungan sosial. Mereka memperhatikan cara orang berbicara, cara orang bereaksi, dan cara manusia menampilkan dirinya di dunia digital. Namun, mereka lebih memilih berada di belakang layar. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan diri mereka ke dunia. Mereka tidak mencari validasi melalui jumlah like atau komentar. Bagi mereka, hidup bukan sebuah pertunjukan, dan tidak semua hal perlu dibagikan. Namun di balik itu, ada hal lain yang sering terjadi. Sebagian dari mereka memikul standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Mereka merasa hidupnya harus terlihat rapi, sempurna, atau layak tampil sebelum dibagikan ke publik. Mereka melihat bagaimana kehidupan orang lain tampak estetik dan terkurasi di media sosial, lalu mulai membandingkan diri mereka sendiri. Takut dianggap biasa saja, takut terlihat kurang, takut dinilai dari potongan kecil hidup mereka. Akhirnya, daripada menampilkan sesuatu yang menurut mereka tidak cukup baik, mereka memilih untuk tidak menampilkan apapun. Dan ada alasan lain yang jauh lebih sederhana. Sebagian dari mereka memang tidak tertarik hidup di balik kamera. Mereka tidak sibuk merekam momen karena mereka lebih ingin mengalaminya secara utuh. Mereka ingin benar-benar hadir saat tertawa bersama teman, saat menikmati suasana, atau saat mengalami hal kecil yang berarti. Bagi mereka, momen tidak harus diabadikan, cukup dijalani. Ada juga rasa takut yang jarang dibicarakan, yaitu takut pada kesalahpahaman. Satu kalimat bisa ditafsirkan berbeda. Satu foto bisa ditangkap dengan cara yang salah. Dari sinilah muncul kecenderungan untuk memilih diam. Namun, tidak semua pilihan untuk diam lahir dari ketenangan. Bagi sebagian orang, diam bukan sekadar pilihan. Ini adalah cara mereka melindungi diri, karena tidak semua orang punya pengalaman yang aman saat terlihat atau diperhatikan. Ada yang pernah mengunggah sesuatu dan menjadi bahan pembicaraan. Ada yang pernah direndahkan di lingkungan sekitar, diejek di sekolah, atau dipermalukan secara terbuka. Itulah mengapa mereka memilih diam. Bukan karena mereka tidak punya hal untuk dibagikan, tetapi karena mereka merasa lebih aman saat tidak terlalu terlihat. Bagi mereka, diam bukan sesuatu yang aneh. Itu hanya cara mereka menjaga diri. Pada akhirnya, orang yang jarang terlihat di media sosial bukan berarti mereka tidak punya kehidupan. Sebagian dari mereka diam karena pernah terluka, sebagian karena takut dinilai, sebagian karena merasa hidupnya tidak cukup sempurna untuk dipamerkan, dan sebagian lagi karena memang ingin hadir sepenuhnya di dunia nyata, bukan dunia layar. Mereka bukan antisosial, mereka bukan aneh. Mereka hanya punya cara yang berbeda dalam menjalani hidup, dan diam bagi mereka bukan kekosongan. Itu hanya cara yang lebih aman untuk hidup.